Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosa Octavia. Saya ingin mengumpulkan tugas manajemen BUMN. Adapun tugasnya yaitu analisis sebuah kasus terkait KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan berikan solusinya. Kasus yang aku angkat yaitu kasus proyek EKTP. Proyek EKTP merupakan proyek besar yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk modernisasi sistem administrasi kependudukan di seluruh Indonesia. Nilai proyek ini sangat besar, sekitar 5,9 triliun rupiah, dan melibatkan banyak pihak termasuk Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan berbagai perusahaan swasta. Adapun korupsi dalam kasus EKTP, bagian pertama itu tindakan korupsi. Kasus EKTP merupakan contoh korupsi yang melibatkan penggelapan dana negara. Sejumlah pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR terlibat dalam penyalahgunaan anggaran untuk proyek ini. Mereka menerima suap dari pengusaha yang memenangkan tender proyek EKTP. B. Alur korupsi. Proyek EKTP dimulai dengan pengaturan anggaran yang besar untuk pengadaan perangkat dan layanan yang dibutuhkan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun sistem EKTP ini sebagian besar malah diselewengkan. Pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR yang bertanggung jawab atas proyek ini melakukan tindakan pidana korupsi dengan meminta atau menerima suap dari kontraktor yang memenangkan tender. C. Dampak korupsi. Negara mengalami kerugian miliaran rupiah dan kualitas sistem EKTP yang seharusnya menjadi solusi administrasi negara justru bermasalah. Banyak warga yang mendapatkan KTP elektronik yang tidak dapat digunakan dengan baik. Bahkan proyek ini menambah kesan buruk terhadap sistem pemerintahan yang tidak efisien dan tidak transparan. Dan kolusi dalam kasus EKTP. Bagian A itu ada tindakan kolusinya. Kolusi dalam kasus ini terjadi antara pejabat pemerintah, anggota DPR, dan pengusaha yang terlibat dalam tender proyek. Mereka bekerja sama untuk mengatur tender agar beberapa pengusaha yang memiliki koneksi mendapatkan keuntungan. Beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan pihak-pihak tertentu menerima proyek tanpa mengikuti prosedur yang benar. Berikutnya, kolusi dalam tender. Dalam proses tender proyek EKTP, ada dugaan bahwa tender tersebut tidak berlangsung transparan. Beberapa perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan pejabat tertentu atau dimenangkan dengan adanya pengaturan harga dan prosedur yang tidak adil. Bahkan, perusahaan yang dipilih tidak memiliki kapasitas atau pengalaman yang cukup untuk menangani proyek sebesar ini. Terus ada dampak kolusinya. Kolusi ini menyebabkan proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan yang tidak kompeten dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Banyak anggaran yang diselewengkan dan tidak digunakan dengan semestinya, yang berujung pada kerugian negara dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas EKTP yang tidak berfungsi dengan baik. Serta nepotisme dalam kasus EKTP ini, itu yang pertama ada tindakan nepotisme. Nepotisme terjadi ketika pengusaha atau individu yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi mendapatkan keuntungan tidak sah. Dalam kasus ini, anggota DPR dan pejabat kementerian tertentu mendukung perusahaan atau individu yang memiliki hubungan pribadi atau keluarga untuk mendapatkan proyek. Yang kedua itu ada praktik nepotisme. Beberapa anggota DPR dan pejabat pemerintahan menggunakan posisinya untuk membantu keluarga, teman, atau kenalan mereka mendapatkan proyek ini. Mereka memberikan keuntungan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan proyek. Semata-mata ya karena hubungan pribadi. Terus bagian yang terakhir itu dampak nepotisme. Akibat praktik nepotisme ini, proyek EKTP tidak berjalan dengan efisien dan tidak mencapai tujuannya untuk meningkatkan sistem administrasi kependudukan. Banyak pihak yang lebih berkompeten terlewatkan, dan pengusaha yang kurang berkualitas mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan. Hal ini mengarah pada pemborosan anggaran dan kerugian besar bagi negara. Adapun dampak dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada kasus EKTP ini yaitu yang pertama ada kerugian negara dan masyarakat.
Korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proyek EKTP merugikan negara dalam bentuk kerugian finansial yang besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan dan implementasi EKTP malah diselewengkan. Masyarakat dirugikan karena proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan. Dan pelayanan publik menjadi terganggu. Banyak orang yang tidak dapat mengakses EKTP yang sesuai dengan fungsinya. Bahkan, ada yang memiliki data yang tidak akurat. Yang kedua, itu pengaruh terhadap kepercayaan publik. Kasus ini menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem peradilan Indonesia. Ketika pejabat tinggi terlibat dalam praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, masyarakat merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil. Selain itu, banyak warga yang kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat mengarah pada apatisme sosial dan politik. Yang ketiga itu ada penyalahgunaan kewenangan. Kasus ini menunjukkan bahwa kekuasaan bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pejabat yang seharusnya bertanggung jawab menjalankan tugas negara malah mencari keuntungan pribadi dan memperkaya diri melalui praktik yang melanggar hukum. Terus yang keempat, ada pengaruh kinerja terhadap pemerintahan. Kolusi dan nepotisme menyebabkan penempatan orang yang tidak tepat dalam proyek vital seperti EKTP. Hal ini mengarah pada ketidakefisienan dan kualitas pekerja yang buruk, serta ketidakmampuan dalam memecahkan masalah yang lebih besar dalam pemerintahan. Adapun solusi untuk kasus EKTP. Untuk mengatasi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti yang terjadi dalam proyek EKTP, perlu diterapkan serangkaian solusi struktural dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantaskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa solusi yang bisa diimplementasikan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Yang pertama itu ada penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang adil dan tegas sangat penting untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kasus EKTP, banyak pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam korupsi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum termasuk KPK perlu dilibatkan secara maksimal untuk menyelidiki, mengusut, dan menuntut para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Memperkuat kapasitas lembaga-lembaga penegakan hukum termasuk memastikan tidak ada campur tangan politik dalam proses hukum, mengusut dan mempidanakan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa pandang bulu, serta menjatuhkan hukuman yang setimpal sebagai efek jerah. Terus yang kedua itu ada transparansi dalam pengadaan proyek pemerintah. Untuk menghindari kolusi dan praktik korupsi dalam tender proyek pemerintah, sistem pengadaan proyek harus lebih transparan dan akuntabel. Nah, e-government menerapkan sistem e-procurement yang memungkinkan semua proses pengadaan dilakukan secara online dan terbuka. Penyelenggaraan tender terbuka, proses tender harus dilakukan secara terbuka di mana semua pihak dapat berkompetensi secara adil dan transparan tanpa adanya intervensi dari pejabat atau pihak yang berkepentingan. Yang ketiga itu ada reformasi dalam sistem perizinan dan penempatan jabatan. Nepotisme dan pengaruh pribadi dalam penempatan jabatan bisa mencegah dengan melakukan reformasi dalam sistem perekrutan pegawai dan penempatan jabatan di pemerintahan. Yang keempat, peningkatan partisipasi publik dan pengawasan. Meningkatkan partisipasi publik dan pengawasan masyarakat terhadap proses pengelolaan anggaran negara dan implementasi proyek-proyek pemerintah. Yang kelima, pendidikan dan penyuluhan anti korupsi. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pendidikan dan penyuluhan sejak dini kepada pejabat pemerintah, pegawai negeri, dan masyarakat umum. Terus yang keenam, penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Untuk mendorong perilaku yang baik dan mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu adanya sistem penghargaan bagi pejabat dan instansi yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta sanksi tegas bagi yang melanggar. Yang ketujuh, penguatan lembaga pengawasan internal dan eksternal. Memperkuat lembaga pengawasan internal dan eksternal yang memiliki peran dalam pengawasan jalannya pemerintahan dan proyek-proyek negara.
Yang ke-8, implementasi sistem pelaporan keuangan yang lebih terbuka. Sistem pengelolaan anggaran dan keuangan negara harus lebih terbuka untuk memastikan tidak ada pengalihan atau penyalahgunaan anggaran. Oke, baiklah, mungkin itulah jawaban dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.